Saya uangnya nanti ya katanya. Dianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papan paju Pasti mapan, pasti maju. kudu nama sampai ketemu kembali gitu ya. Salah baiklah relawan. Kumaha sarehat semuanya teman-teman. Alhamdulillah ya. Sampai saat ini Haredang. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Bandung lagi haredang ya. Haredang pisan. hujannya baru 2 hari. Belum 2 hari. Baru dah. Hari ini kita ada kedatangan Tamu anyar deui. tamu anyar deh. Anyar wae. Hanya dari spesial deui. Tapi bentar. Pernah masuk kita sih acara? Belum ya? Belum. Oh, belum. Oke. Berarti benar anyar. Kita sekarang ngobrol-ngobrol sama seorang siapa Kang? Siapa? Dedi. Oh, Dedi. Oh, Dedi. Tapi itu pakai kobuser gitu. Dari komputer. Oh, bukan ya. Lain-lain. Itu kan sulap. Oh, geus-geus henteu. Oh, nggak sendiri. Karena justru ya tukang menyulap baju orang ya. Kang Dedi merombak. Kang Dedi ini sebagai profesinya sebagai Tukang jahit. tukang jahit, sekaligus Kalau dibilang desainer saya bukan, tapi saya bisa untuk menggambar itu baju. Tapi dibilang bukan desainer juga saya bisa bikin sketch. harus lahnya minimal bisa ngejahit, minimal bisa ngegambar, dan itu pernah dipakai dan pernah diwujudkan. Baik itu pesanan ataupun koleksian benar. Kanet ngejahit orang seperti apa sih masalahnya ngejahit? Menjahit ya. Ai sulam bibir Sulam bibir lain lagi. Oh, lain. Itu di salon. Di salon. Kalau jahit itu bahan maksud saya. Gitu. sugan tuh bisa bibir nyobras nyoraskeun. Kecuali apa ya? Apa? Lihat kita di bawah. Ada Istilahnya robek. dijahit kayaknya disulam ya. Net, sejak kapan bergelut di bidang Udah lama. jahit menjahit? Udah lama. Udah sekitar 30 tahunan. 30 tahun? Kela umur sabaraha? Usia saya. Kurang 40 tahun ya? Mas Saya yang Coba kerja, tebak berapa? Nah, ini dong urang. aku nebaknya nih. Tebakan. Tebakan. Coba tebak berapa usianya? Tak kaget. Jadi aya nama papan pajur tata rucingan. Lain ngobrolnya tata rucingan. Aduh. Coba tebak. Kayak orang bener menang door prize. Menang kebaya. Aduh. Ternyata usia Kang Dedi itu jauh di atas kita ya. Tapi terus terang saya pertama ketemu terkecoh. Kecoh sugan teh saumuran. Ternyata jauhnya. Nah, Hasna tuh manggil bapak, aduh, nah yang masih keren deh. Awet muda ya. Awet muda. Pakai formalin ini mas. Jadi wajar kalau misalkan pengalamannya itu 30 tahun. 30 tahun, wah Gus, Udah jadi suhu lah. udah jadi suhu lah ya harusnya ya Gus. Harusnya mah. Sudah ini. Terus sekarang ngejahit di mana? Di Jadi di rumah. rumah. Rumah tuh di mana? Di Di Jatihandap. pas hutan Jati Handap. Tuh produk nih. Yang mau bikin bikin apa aja nih spesialisnya? Ada spesialis nggak sih yang kayak gitu? Ya untuk perempuan aja. Oke. Oh, Untuk baju-baju. laki-laki Enggak. Jadi jas gitu enggak ya? Enggak. Tapi kalau perempuan, misalkan yang ibu pengajian, baju kawinan, kebaya. oh kebaya, baju kawinan berarti dress ya, long jadi dress ya. Bisa. Kalau daster, Dasar apa lagi bisa? oh bisa. Makanya iya teh daster kena bentarigut ya. Daster bisa. Kalau kawinan bisa ya berarti sudah mau apa halnya rumit ya sebetulnya masuknya rumit. Itu
Itu kalau bikin kebaya buat kawinan gitu berdasarkan pesanan misalkan, oh saya pengen gini nih, atau misalkan aku akang dulu digambarin. Kadang-kadang si pemesannya lihat dari model berat, kadang-kadang dia punya model sendiri, desain sendiri ya. Punya desain sendiri. Ya banyaknya mah ada akhirnya mau di Google sih. Ambil di Google walaupun belum cocok ya sama orangnya. Aya di Google Mas, nah halus gambarnya teh. Dipakai enak gitu. Jadi kadang-kadang suka menyalahkan tukang jahit gitu. Kadang-kadang. Tapi kalau memang dia dipakainya bagus ya enggak. Bisa kalau dia dipakainya kurang begitu bagus, dia dengan sendirinya kadang-kadang menyalahkan tukang kurang itu kurang ini gitu. Tapi bisa kan dimodifikasi. Bisa. Asal entong ditambahan bisa ya, beda sama tukang salon ya. Kalau salon salah cukur tuh bisa dipanjangkan. Tukang jahit mah bisa dipanjangkan. Ditambah lagi bisa dimodifikasi ya biar lebih bagus ya. Dipakai. Itu apa yang paling pengalaman yang paling menyedihkan selama jadi tukang jahit? Paling menyedihkan itu tadi baju udah selesai, dia pengen buru-buru gitu. Dia harus selesai hari ini misalnya. Oh, dirusuhnya. Karena tapi setelah selesai, uangnya nanti ya katanya. Dianjur. Jadi saya kurang begitu apa ya? Udah capek-capek lah istilahnya untuk mengeluarkan tenaga gitu. Tapi akhirnya awalnya seperti itu jadi. Sedih. Dianjuk, tapi banyak lah kayak itu apalagi ibu-ibu udah dianjuk teh loba komplain dia ya. Itu karena banyak komplain itu mungkin karena menutupi untuk membayarnya kayaknya. Oh jadi diskon ya, udah diskon. Aduh ya mah kurang kali itu kan. Oh jadi kayak misalkan, kan dia mah kurang iya sok we dibenerkeun di padahal manehna nangan heula gitu. Nabung deui. Kadang-kadang ukurannya udah pas segitu, terus dia minta lagi ini harus dikecilin. Saya coba dengan itu baju tidak diapa-apain, pas dikembalikan lagi ke tukang jahit, udah bagus kan, padahal saya nggak. Tiga film si Dono malah ya. Oh ini masalah cina. Balik dia ke dapur padahal balik bungkus. Balik itu namanya. Beberapa hari lagi. Tapi saya kan udah yakin itu ukurannya pas seperti itu. Tapi tiba-tiba udah jadi, ini kurang itu dari ganjen saya gitu. Tapi udah saya udah yakin saya pas itu ukurannya. Pas kembali, ya ini udah baik katanya. Padahal saya nggak. Padahal tuh diputar. Padahal pas mimiti datang mah beres ngabasot ya. Kamu ngelak nyabatin, aduh ngas naik ya. Pas dicobaan mah sudah beres kajamban. Aduh kenapa? Tapi kalau itu biasanya bahan dari mana? Ada yang dari saya kan punya bahannya. Ada yang pilih-pilih dari saya. Udah nyiapin beberapa. Ada nggak bahan yang sulit gitu buat dibikin? Ada yang sulit. Misalkan ada yang banyak payetnya, harus kita kalau banyak payetnya yang kayak mau dijahit itu kan si payetnya mesti dihilangin dulu. Lepas dulu. Terus kalau dipasang banyak yang bunganya timbul, susah dijahitnya. Jadi harus kita pas. Ya kita digunting-gunting aja dikit. Buat diran itu ya maksudnya kan apa? Brokat model-model ya. Kan sekarang mah brokatnya udah banyak. Tapi kan jadi nyaho kemari aya si Teh Demi teh kan orang jadi rada apal tentang make up. Terus akhirnya kan jadi apal tentang ieu gitu kan jadi bisa urang apal brokat. Emang beda deh. Burket. Ada. Nah kalau yang paling menyenangkan ya, Yang paling menyenangkan yaitu saya udah seneng jahitnya. Kadang-kadang kerja itu kan ada moodnya ada enggaknya ya. Kalau misalkan udah seneng terus bajunya jadi terus dipakainya bagus, saya senang melihatnya dan si konsumen juga senang ya. Terus dibayarnya langsung. Angger itu dibayar mah mau senang. Tapi kan aya orang mah yang dimaksud teh si eta mah awakna sasampayeun gitu ya cenanya. Jadi tapi berarti mun aya sasampayeun aya ge teu susah dipapantes lah gitu. Itu kumaha? Pernah saya dulu tahun berapa udah lama sekali. Pas aku punya keponakan jahit baju untuk perpisahan waktu itu di SMK nggak salah. Dia bikin baju untuk perpisahan, dia bahannya sama seperti itu,
terus dia bikin lagi temennya, tapi badannya si temennya itu kurang bagus gitu. Beda lah ya. Jadi dilihatnya kayak nenek. Kalau di ponakan saya badannya bagus dilihatnya. Jadi saya harus gimana jadi kurang begitu ini. Itu salah ukuran, maksudnya salah ukuran tuh komposisi ya, bahu sekian, pinggang sekian, atau memang salah model. Kan ada model baju yang cocoknya di sih mah cocok pakai baju model kia misalnya. Tapi dia selalu berpenampilannya kurang bagus, jelek aja gitu. Oh, jadi pakai baju apapun jelek. Gitu. Nanti salah banget. Berarti harusnya pakai daster. Nggak paling netral. Nah kalau ini atau hal-hal yang paling membanggakan lah selama jadi tukang jahit. Membanggakan. Yang tadi itu, yang kita udah bikin terus dipakainya bagus. Jadi saya ikut senang. Jadi hasil karya saya itu ya bagus gitu. Itu desain sendiri biasanya atau dari desain orang yang lebih ada kepuasan? Dia suka gimana saya sih modelnya. Gimana kamu aja katanya. Jadi yang desain sendiri ya, yang sendiri yang gitu ya, yang paling. Jadi ada kepuasan batinnya lah di situ. Kepuasan batin ya. Iya benar. Iya kan kepuasan batin karena ibarat seniman mah kita udah bikin karya terus orangnya teh senang gitu kan, kepake gitu. Tapi setiap dia jahit, jadi nggak pernah dia bawa model baju itu. Jadi saya selalu bikin sendiri. Oh, paling pengen dia karena 2 meteran misalkan. Serah 2 meter. Modelnya terserah gitu. Udah aku lagi sentangan gitu. Tapi saya juga sebagai tukang jahit, jadi kalau misalkan bajunya udah begitu burisak burinder yang nggak bisa diingat-ngawain gitu. Bahannya maksudnya aja. Bahannya udah burisak. Oke. Apalagi sekarang musimnya kan pakai jilbab, jadi modelnya cuma kerahnya siang terus tangan panjang, longgar, bawahnya ke bawahannya gitu. Wah, kamu tukang jahit mah kudu update-nya model-model kekinian ya. Iya. Karena beda-bedanya tiap tahun teh sih usum naon gitu nya. Kadang aya balik misalkan balik tuh 60 misalkan 80, jadi kayak balik ke zaman baheula gitu kan. Kadang ada yang kayak gitunya sih model-modelnya. Model bajunya. Jadi diulang kembali dari tahun ke tahun 60 kembali ke sekarang. Entar kiamat pasti. Ciri-ciri. Dari bahan juga gitu, tapi kadang-kadang ada yang tidak mau mengikuti zaman ini untuk bahannya karena pasaran gitu. Nggak mau terlalu banyak yang pakai gitu. Jadi bahannya seperti yang biasa-biasa aja. Atau memang dia cocoknya pakai model kia, bahan kia, biasa gitu. Ada selera masing-masing ya. Tapi tetap kan sebagai tukang jahit mah kita tahu, iya mah kerannya udah nggak musim, gitu. Harus dikasih tahu kayak gitu ya. Tapi kan biasanya kalau saya ngejahit ya, pasti modelnya gimana kita dong. Berarti ini mah lebih profesional ya. Jadi begitu saya datang, kumaha update. Iya berarti dia udah bisa ngeliat. Dia udah pantas nasi ya teh dikumakeun gitu kan. Nah berarti kalau kayak gitu, jadi apal atau misalkan kayak ini rada gemuk nih, bagusnya model seperti apa, terus kayak dari warna atau segala macam juga ngaruh kan. Soalnya kalau dari yang motif. Ya dari motif, soalnya yang saya tahu misalkan gitu ya, yang rada berisi itu kan harus rada gelap atau hitam biar rada kelihatan langsing misalnya. Jangan sampai pakai yang belang-belang. jangan pakai belang-belang terus ke pinggir. Kalau untuk langsing juga ke bawah. Tapi ada juga untuk polos dari bahannya. Untuk kelihatan langsing jadi 2 warna antara yang gelap sama yang lebih muda. Nah ini kan bisa ada edukasinya juga gitu kan. Jadi kelihatannya yang gelapnya aja. Jadi ulah tabrakannya, ulah ninggalin mode. Lebih ke ngukur badan kita ini yang ngukur sendiri. Karena yang tadi bilang kan misalnya kan tetap warna modis mah tuh harus tong tinggalin deh. Iya, cuma ada di modi sesuai urang. Soalnya kan kadang di batur halus, di udang kan belum tentu bahasa nama. Terus ya, ini mungkin pertanyaan banyak orang ya. Kenapa tukang jahit itu selalu molor?
rada melar gitu. Ya kan, ya harus jadi dipakai hari Minggu. Kolornya mah enggak sebenarnya. Baju Nggak gini ya, kalau itu ada juga yang pas gitu ya. Maksudnya yang pas itu tepat pada waktunya. Tapi kadang-kadang juga karena pengen cepet, dia untuk hari itu padahal untuk minggu depan gitu. Jadi kayak spare waktu gitu ya. Gitu. Kenapa nggak pernah menjanjikan teh? Aduh, kita mah sanggupnya semingguan misalkan. Ya, seminggu. Tapi kalau dia mengatakan untuk seminggu, jadi kita lebih awal. Harus lebih awal. Lebih ya. awal. Tapi kalau bentrok misalkan ini hari Minggu, terpaksa kita mulur untuk yang satu gitu. Karena ini Harus modelnya dikorbanin juga. satu ya. Hompi pala. Hompi Jadi pala. memang saking kurangnya mungkin ya, jadi bidang jahit ini jadi apakah terlalu banyak orderan gitu jam sampai ke molor atau memang Ada proses yang bikin ibaratnya kan dari pengukuran atau pemotongan yang bikin lama tuh proses apa sih? Yang bikin lama itu misalnya satu baju kadang-kadang polanya ada yang 4 gitu. 4 pola? 4 pola untuk satu baju. Untuk misalkan untuk enggak ada gampang aja. Jadi bikin strapless dulu, terus yang satunya bikin yang biasa tanpa kupnat. Itu ngerti kupnat. Kupnat sejenis dahareun. Kupnat itu untuk kalau di baju untuk melangsingkan. Oh. Jahitan sini. Oh, yang berbentuk bra gitu kan. Jahitan sini. Oh, itu buat yang oversize mungkin ya. Karena Semuanya buat yang pakai bentuknya. juga sih kupnat. Oh gitu. Tapi untuk modelnya yang tidak pakai kupnat ya kita mesti bikin dedalannya itu pakai cup dulu. Dengar semua. Jadi yang bikin lama itu proses yang Prosesnya. tadi Yang itu. tadi, ya. Jadi harus ada misalkan ini bikin ini dulu. Misalnya ini modelnya beres terus seperti bikin ini, wah ini. ini pasti lama dibikinnya. Saya udah ketebak gitu, modelnya seperti ini pasti lama dari bikin pola sampai jadi gitu. Soalnya nggak cuman masalah di Kalau bikin dasar sih cuman gitu doang. cepatnya. Nggak cuman di masalah, kalau ini kan dress lah, kita masih ada pertimbangan. Oh, daya mah hese naon. Bikin kaos juga sama. Ke tukang konveksinya sering gitu. Orang kudu beres seminggu. Molor we anger aya gitu selalu ada. Nggak tahu yang berhubungan dengan perbajuan, perkainan. Stereotipnya gitu ya. Punten ya. Karena banyak orderan mungkin ya. Iya, ada juga seperti itu. Atau mungkin nggak karena mengandalkan pihak lain, misalkan ya. Kalau di dress misalkan, harus nunggu yang payetnya selesai, kan itu bisa jadi dikerjain sama orang misalkan. Atau iya mah antrian lubang kancing kan suka ada gitu, lubang kancingnya penuh gitu, jadi kita mengandalkan yang lain gitu Mungkin bisa kan, soalnya dalam dari satu produk itu kan kadang ada yang bagian-bagian lain yang dimaklun ke yang lain mungkin ya. Terus yang di yang lainnya teh rada melar karena mungkin lagi banyak antrian. Kayak ngobras juga kan dia nggak sendiri ya. Nunggu orang lain ngobrasnya kan. Dan ngobrasnya pengen selesai jam 8 atau jam 10. Tukang ngobras kadang-kadang ini nggak bisa jam 10, paling sore gitu. Gitu, jadi untuk mengerjakan itu pasti mundur juga ke yang lain ya. Yang lain. Iya, karena tahapannya memang harus melalui tahap obrase. Iya, kadang mungkin ibarat jasa atau ya mungkin kurang lebihnya jasa kan kayak ibarat montir motor, mobil. Pada saat bagian ngelas atau misalnya ngebubut kan kudu ka tukang bubut heula ya, si mekaniknya teh. Pasti tukang bubut nanti rada lila. Gitu. Iya kan, mungkin bisa melar dari Ya karena faktor pihak lain juga ada ya berarti peluang. Nah kalau harga bikin yang paling murah berarti jenis naon jenis bajunya dari bahan yang paling murah dari katun. Kalau misalkan kita seperti tadi yang dikatakan lace atau brokat, apalagi yang ada payetnya, ada monte-montenya, kita harus teliti dengan garis yang mau dijahit. Kita harus copotin dulu si mutiaranya, si payetnya. Bikin baju di Kang Dedi paling murah berapa? Paling murah 300. 300 itu bahan sendiri atau bahan? Nah, dia bawa sendiri. Oh, bahan bawa sendiri. Itu buat dress atau buat ini baju kawinan? Buat dress. Buat dress. Biasanya.
batas biasa. Keundangan lah istilahnya. Ya undangan lah ya, bukan baju biasa ting lah ya. Nah, baju biasa ting mah dikonveksi tadi. Kalau yang paling mahal yang pernah dikerjain? Yang paling mahal 1,2. 1,2. Itu satu set atau baju dress aja tapi bahannya mengurangkan banyak. Terus dress model apa? Modelnya seperti di bawahnya mengembang gitu. Oh ini ya modern ya? Modern ya. Jadi kapnya seperti ini. Pas body juga di bawahnya juga putri-putri gitu ya. Ya itu apa? Kawinan modern modelnya. Itu yang bikin mahal dari pengerjaan atau dari habis bahan? Dari kalau bawa sendiri dari pengerjaan. Jadi kerumitan aja. Oh kerumitan yang ngaruh ya ke harga ya? Iya. Tapi kadang-kadang orang juga api lagi nuki lagi. Kadang bilang lagi Tapi kalau memang dijawab kenapa aku dikerjain sendiri kalau memang bisa. Jadi ujung-ujungnya tadinya ya gawe ya online. Kalau memang bisa mah kenapa biar saya? Ya sekitar segitu berarti 300 sampai 1,2 lah. Tapi belum tentu kalau misalkan nanti datang modelnya lebih edun lagi mungkin menyesuaikan lah ya harganya, bahan dan sebagainya. Nih sebagai tukang jahit kelas lokal lah ya mungkin ya sekarang ya. Cita-citanya apa sih? Harapan yang belum kejadian nih dari 30 tahun berpengalaman. Saya pengen jadi desainer yang benar-benar, makanya saya pengen kenal dengan Ivan Gunawan gitu, biar spesifiknya sama biar Ivan. jadi ada pengalaman lebih lama lagi. Sama ini ya apa desainer kelas nasional lah ya. Internasional kayak. Mudah-mudahan. Amin. Ivan Gunawan ya, lihatnya mudah-mudahan. Siapa tahu ada Saya kesempatan ya. lebih banyak sih ya perancang mode Indonesia yang saya kagumi, cuman ujung-ujungnya ke Ivan Gunawan gitu. Kenapa? Karena Ivan Gunawan serba bisa gitu. Ya, dibilang serba bisa. Ya misalnya jadi host, jadi apa gitu. Lebih dari perancang gitu. Dari sisi rancangannya juga memang bagus ya menurut ini ya. Banyak diminati. Oke. Siap. Baraya paling nanti kita coba tampilin ya hasilnya nanti kita bikin sesuatu lah dari karya-karyanya Om Deddy. Buat sementara mungkin cukup ya. Kita sampai ketemu lagi minggu depan. Sing sarehat sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.